Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali pada pagi hari ini kita bersama kelas Matematika Komputasi akan membahas bagaimana kita membangun suatu struktur program pemrograman komputasi dengan menggunakan perintah for n. Ya, jadi perintah for n, struktur for n dalam algoritma komputasi ini digunakan untuk melakukan suatu perhitungan di mana banyaknya perhitungan tadi dapat diketahui ya. Contohnya misalnya dalam kita melihat nilai ya, berapakah nilai dari 5 faktorial? Kita ketahui nilai faktorial itu diawali dari 5, 4, 3, 2, 1, itu kita kalikan. Jadi banyaknya pengulangannya diketahui ya. Demikian juga misalnya kita dalam melakukan simulasi ya, simulasi pengerjaan limit fungsi secara intuitif. Bahwa bagaimana eh, pergerakan dari X untuk mendekati suatu nilai tertentu akan diikuti oleh suatu fx akan mendekati suatu nilai tertentu yang lainnya. Baik, untuk mengawali kita, mari sama kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, begini ya. Pemrograman struktur for, pemrogramannya. Pemrograman dengan struktur for and itu sintak dasarnya adalah eh, for nanti dikasih nilai awal sampai dengan akhir. Nah, kemudian di sini ada perintah, kemudian diakhiri dengan n. Perintah atau n. Misalnya begini, eh, di dalam materi limit fungsi ya, limit fungsi, biasanya kita susah ya memahaminya secara analitik. Nah, itu akan sangat bagus ya. Kita buat sebuah simulasinya ya, simulasinya ya. Misalnya kita punya fungsi fx, hmm, fx sama dengan kuadrat. Ini pertanyaannya, berapakah nilai fx jika x-nya mendekati 2? Hmm. Nah, ini biasanya kita selesaikan dengan kalimat ini dengan ringkas bisa ditulis dalam kaidah masuk sebagai limit x kuadrat untuk x-nya mendekati 2 itu sama dengan berapa? Nah, itu. Ini biasanya di dalam kita yang keluarga matematika ya, atau belajar matematika. Nah, biasanya kita selesaikan kemudian limit x kuadrat sama dengan berapa untuk x-nya mendekati 2. Ini biasanya kita tulis sebagai x kuadrat, salah ya, 2 kuadrat ya, sama dengan 4. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa apabila x mendekati 2, maka fx akan mendekati 4. Oke. Baik, sekarang bagaimana kita melakukan suatu simulasi untuk menambahkan perilaku dari keadaan ini ya. Jadi sama seperti misalnya di dalam firman Allah, "Kullun nafsin za'iqatul maut," bahwa jiwa-jiwa yang hidup itu pasti akan merasakan mati. Artinya apa? Tahun berganti bulan, bulan berganti minggu, dan seterusnya sampai menit berganti detik. Itu artinya apa? Setiap pergerakan usia kita yang bertambah terus, itu artinya apa? Jarak kita dengan kubur itu sebenarnya sudah mendekati dengan nol. Jadi kalau usia kita mendekati 60-an, maka jarak kita dengan kubur juga akan mendekati nol. Artinya apa? Kita pasti akan mati ya. Jadi sebaiknya kita selalu berbuat kebajikannya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan memulai kertas kerja kita menggunakan materi laboratorium. Baik, kita akan coba edit. Kemudian di sini kita buat sebuah pertama simbol X. Simbol X ini adalah sebuah variabel X ya. Jadi fungsi kita dalam bentuk X. Kemudian kita masukkan F, fungsinya input. Kita petik fx. Nah, sama dengan berapa untuk fungsinya? Oke. Kemudian A sama dengan input juga untuk nilai X-nya. X-nya mendekati berapa? Hmm. Hmm.
Hanya kelebihan yang dapatnya. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita akan buat sebuah domain ya, di mana kata kerja kita itu akan terjadi. Misal, D1 sama dengan kita buat dulu ya, terangan sini kita akan coba limit kiri ya. Baik, mari kita buat domain dari kiri ke kanan ya. D1 awalnya adalah A, bukan ya. A kita kurangi ke kiri sedikit. Misalnya kurangi 3 dengan step 0,1 terakhir adalah di A. Oke. Baru kemudian kita melakukan dengan berulang. Berapa banyaknya A ini? N sama dengan daripada D1. Ini berapa banyaknya data ya yang ada di D1. Nah ini perintah for-nya dimulai dari 1 sampai dengan N. Artinya mulai dari domain objek domain yang pertama sampai objek domain yang terakhir. Di sini kita akan menghitung. Kita akan sketskan nilai titik ya. Kita hitung dan sketskan nilai titik pada sumbu X. Yaitu plot, nah ini D1 yang per ke I, koma, eh, evaluasi dari substitusi F, D1 yang ke I. Kita kasih warna, tanda petik, titik hitam ya, black. Nah, yang ini adalah fungsi untuk perintah ya. Perintah untuk menggambar titik di sumbu X. Nah, ini. Kemudian yang ini kemudian berikutnya kita gabung dengan perintah berikutnya hold on, plot ya, plot D1. Oh ini bukan ya, ini menggambar titik di kurva ya, di kurva fx. Oke, jadi sebaiknya titiknya di atas ya. Jadi plot ya, plot D1 yang ke I, koma Y-nya 0. Oke, kita kasih warna titik K, titik KK ini black ya, hitam. Lalu kemudian hold on. Di sini kita kasih warna merah saja ya, red. Oke. Kemudian yang ini adalah perintah untuk menggambar titik ya, titik di sumbu X. Baik, selanjutnya di sini kita kasih pause 0,1 N. Begini ya, kalau kamu struktur for itu mulai dari ini awalnya I itu siapa? I-nya 1 sampai N. N itu siapa? Yaitu banyaknya daripada domain ini. Pertama ini kita gambar pada titik sumbu I, kemudian kita gabungkan gambarnya dengan suatu titik pada kurva ya. Di sumbu X, gambarnya itu adalah dalam bentuk titik warna hitam ya. Coba ini kita cek ya. Kita kasih nama limitku ya. Oke. Nah ini maksudnya ya. Ini udah kedip-kedip ini, F-nya minta fungsi. Nah kita masukin aja misalnya I kuadrat. Udah kali 2, enter. Nah itu. Ini ada pergerakan titik yang sangat banyak. Nah, jadi tidak terlihat ya pergerakannya jadi kayak grafiknya bergerak. Sebenarnya ini titik yang bergerak. Kita semacam rekayasa rekonstruksi sedikit supaya kita grafiknya ini tetap ya apa namanya figur grafiknya tetap tidak bergerak tetapi yang kelihatan ini titik yang bergerak. Jadi kita siasati sedikit dengan cara menggambar secara virtual suatu fungsi pada titik ini. Caranya begini, kita buat D, D-nya itu adalah suatu domain yang lebih besar daripada D1. Misalnya A dikurangi 4 ke kiri sampai A ditambah 1. Baru yang di sini plot ya D, substitusi F, D. Nah, kita kasih warna titik white ya putih. Kenapa putih? Ya, supaya jangan kelihatan ya. Kemudian holds on. Digabung dengan grafik berikutnya. Kita ulang. I kuadrat 2
Nah, tuh. Jadi kan grafiknya tidak bergerak, tetapi titiknya yang bergerak. Nah, itu efek dari eh, gambar secara virtual di D tadi ya. Baik, selanjutnya kita bisa sedikit naikkan grafik ini juga ke atas dengan cara menggambar sebuah titik di sini ya, di sini, di bawah sumbu X-nya ini. Kita coba ya. Hold on, nah ini plot. Apa ya? Mulai dari A saja, A, koma, ini, A dikurangi 4, koma, negatif 1 ya. Bawah saja, hold on, supaya pergerakan titiknya bisa kita lihat. Oke, 2. Nah, ini tidak kelihatan ya grafiknya di belakang layar nih. Tuh, jadi naik ini. Tadi grafiknya ada di sini garis sumber, tapi sekarang ada di sini. Kita coba ulang simulasikan pergerakannya. Limitku X kuadrat 2. Ya, kelihatan ya. Ini artinya apa? Ini terlalu cepat ya pergerakannya. Kita coba sedikit sekali 0,0. 0,0 ya. Kuadrat 2. Ih, cepat sekali. Oh, 1 detik berarti 1 detik. Ini 2. Tuh, ya. Ini X-nya dari kiri nih, dari negatif 1 dia rencananya menuju ke 2. Menuju ke titik 2. Hmm. Hmm. Dan nanti F-nya bergerak kemana? Nah, ini adalah tafsiran ya secara geometris ya. Tafsiran secara geometris dari suatu limit fungsi. Oke, ketemu. Oke, berapakah nilai F-nya? Nah, kita cari sini ya. Kita coba sih kasih tanda-tanda di sini. Apa ya? Eh, teks ya. Teks. D terakhir. N. D1 ya. D1 yang ke N. Koma. Substitusi. D1 yang ke N. Oke. Kemudian di sini kita langsung ketik F X sama dengan ketik koma numerik to string ya eval D1 eval substitusi ya substitusi D1 koma D1 koma F salah F koma D1 yang ke N. Oke, titik kurung. Nah, ini mudah tidak salah ya. Kita coba. Ini grafiknya ya. Kuadrat 2. Oke, bergerak ke kanan. Pelan sekali. Kita memang setting dia 1 detik ya, per detik. Yang hitam ini adalah X. Yang merah ini adalah FX. Oh, sempat bersinggungan ya di titik 0. Oke, dia kemudian saling menjauh. Ini kayak orang pacaran ya. Awalnya dia jauh, berdekat, bersinggung. Nah, dia jodohan enggak ya? Ternyata dia nggak jodohan lagi nih ya. Ketika X yang sama dengan 2, dia udah cerai nih. Udah cerai menuju... wow, ada masalah ya. Ini teksnya enggak konsisten, enggak ketemu ya. Argumen dari teksnya. D1N substitusi D1. Oh ini dapatnya keliru ya. Substitusi F, D1. Ulang. X kuadrat. Oke. 2. Enter. Ah, ini grafiknya. Ini tidak kelihatan grafiknya ya. Sebenarnya dia sedang bergerak ini. Cuman dia replace ya. Jadi duplikat pergerakannya ada di titik ini. Di titik ini. Ini karena kita tidak menghapus grafik sebelumnya ya. Nah, nanti kita tambahin dengan perintah hold off ya. Hold off di atasnya ya. Supaya nanti grafik sebelumnya itu ketika kita perintahkan grafik sebelumnya itu dihapus. Nah, ini bukan tidak bergerak ya. Oke, bukannya tidak bergerak. Baik kita
D1 N substitusi F, D1 yang ke N. Ini clear di mana ya? Error text ya. D1 N substitusi F, D1 yang ke N. Fx numerik to string. Eval substitusi. Ini banyak sekali dipakai nih eval ini ya. Kalau gitu gini caranya. Kita pakaiin sekali aja di sini. Kita ngitungnya di sini. Kita ngitung aja di sini. Misalnya C itu sama dengan ini eval. Sehingga nanti kita tidak perlu menulisnya berkali-kali ya. Oke, kita kasih C. Atau kita hitung aja. B itu sama dengan D1 yang ke I. Nah, dan C-nya itu sama dengan ini. Ini untuk meringkas saja ya sebenarnya. Jadi sehingga ini cukup B, 0, hold up. Oke, yang ini adalah B, C. Yang ini DN. Ini BC. Hmm, DN substitusi F, DN. Eval substitusi F, D1 yang ke I. Hmm. D1 yang ke I, D1 yang ke I. Ini C ya, D1 yang ini yang terakhir C. D1 yang ke I berarti di sini ketemu P, C. Numerik string sini ketemu C. Oke, kita coba ya. Ini sederhanakan. Ya tidak rame sekali tulisannya. X kuadrat ini 2. Ini pergerakan ini. Pergerakannya pelan ya. 1 detik. Nah, apa kita tunggu? Ntar kita cepatin sedikit. Supaya kita tidak terlalu lama menunggu. Ya, pekerjaan yang paling membosankan memang pekerjaan menunggu ya. Kecuali ya. Kecuali apa? Kecuali menunggu azan. Itu kita senang. Menunggu waktu sholat. Menunggu waktu doa. Menunggu waktu tahajud. Ya. Oke. Mudah sukses. Teksnya nah, itu. Efeknya ketemu 94 ya. X-nya berapa di sini? Nah, coba kita cantumkan. X-nya pada saat X mendekati 2. Kita buatkan teks ya. Sebenarnya teksnya ini di sini, di atas ya. Di atas sini. Di sini. Nah, txt. Txt itu A ya. A, koma, sub, A, koma, eval, sub, substitusi, substitusi F, koma A ya. Oke. F, koma A. Kurung, koma, buka kurung siku. Nah, X-nya, X sama dengan ketik, koma, numerik, to string, eval, substitusi, F, koma, A. Siku, tutup kurung. Coba, ini X kuadrat, di sini 2. Ini double ya tulisannya, hold up-nya nggak ada. Kita tambahin hold up di sini. Oh, jadi sini, all of, supaya tidak double ya. Supaya gambar kita itu tidak double di sini. Bergerak dia. Ini kita progresnya ya 0,8 lah atau 0,6 lah ya, atau 0,5 sekon, setengah detik. Pergerakannya jalan tiap setengah detik. Oke, ini kita jalankan. X kuadrat di sini 2. Oke. Oh,
A-nya salah ya. Kok di atas ya? Mestinya di sini. Oke, kita cari sini. Berarti ini clear di sini. Jadi ini jadi rekan-rekan semua ini di sini bukan X yang di sini ya, X yang di sini kita bawa ke sini. Berarti di sumbu X berarti perintahnya ada A, A-nya A,0 sini ya. A,0 nomor A sama dengan A. Ini tidak perlu A saja ya. Tuh, kita jalankan lagi. X kuadrat 2. Nah ini. Nah ini X-nya 2. Jadi ini grafiknya rencananya yang merah ini mau mendekati 2 ya. F-nya berapa? Oke, ternyata F-nya mendekati 4. Pada X mendekati 2, ternyata F-nya mendekati 4. Oke. Ah, coba kita lebih fleksibel, kita ganti ini ke dalam sebuah GUI ya, Graphic User Interface ya. Coba kita buat GUI-nya GUI deh, supaya lebih enak ya kita simulasi. Kita buat blank GUI. Baik, sini kita ambil interface-nya. Kita ngambil teksnya ini, oke. Oke. Sini grafiknya di kanan. Oke, tunggu sebentar ya loading. Oke, pada ini teksnya di atas saja ya ini. Ini di atas saja. Oke, ini di bawah. Oke, oke kita kasih nama apa namanya? Limitku. Uh, GUI limitku ya. Baik. Baik, kita lanjutin di sini ini. Limitku. Ya. Pertama, kita buat inputannya dulu ya. Di sini pakai teks, efeknya berapa? Kita edit di sini. X sama dengan ini kita buat rata kiri. Oke. Dia ngambil edit text untuk tepat masukkan fungsinya ya. Oke. Di sini titik kiri, di sini kita masuk misalnya X kuadrat ya. Oke. Kemudian hmm, kemudian ini F-nya. Nah, kemudian kita bikin lagi untuk X-nya mendekati berapa. Oke, di sini bikin X-nya ya. Oke, kita bikin rata kiri, X-nya mendekati berapa ya. Yang mendekati baru di sini ngambilkan hmm, kita taruh 2. Bikin rata kiri ya. Oke. Nah, pada rata kiri ini tengah saja, enaknya tengah. Karena ini angka center. Oke. Kemudian kita bikin buttonnya di sini. Oke, buttonnya di sini tombol prosesnya. Oke, kita view callback ya. Nah, di sini tinggal kita ambil ya script kita yang tadi sini, kita copy dia, kita paste di sini maksudnya. Oke. Kemudian kita kembali ke desktop kita. Di sini ada edit satu, ini ada edit 2 ya. Tadi fungsinya ada di edit satu, kita ambil sini get get handles dot edit satu koma tanda petik string tanda petik tutup kurung. Oke. Kemudian ngambil A-nya di edit 2 ya. String to double get handles dot edit 2 koma tanda petik string tutup kurung ya. Kita coba jalankan ini. Oke, ini. Coba jalan enggak? Oke, jalan dengan sukses ya. Sangat cepat sekali. Ini sudah GUI-nya.
sama dengan 2 limitnya ya. Stepnya sih apa namanya, fase bisa kita juga atur berapa kecepatan yang mau kita pengen. Oke, kita ganti dengan x per sin dalam kurung x ya. Coba. Ini. Jadi kemana arah pergerakannya kalau ada tempatnya bersinggungan ya titik sama nol ya. Oh ini namanya nol. Ini x per sin x sin x itu nol sehingga nanti nah ini. Jadi untuk x yang mendekati 2, f-nya mendekati 2,1996. Coba x dikali IXP pangkat negatif X. Coba. Nah, ini fungsinya, fungsinya atas ya. Oke, kita lihat pergerakannya. Nah, mana dia? Akan selesai, saudara. Oh, berdekatan ya. X sama dengan 2 hampir dia berjodohan nih, 0,2 ya. Hampir berimpit. Coba kalau X-nya mendekati negatif 1. Oke, negatif 1 ada di sini ya. Titik nol. Ini, ini naik sini ya. Naik lagi nggak ini yang merahnya? Oh, enggak. Ternyata dia berimpit di 1, sekian ya. Ini, coba kita masukin 5 sin X. Sin dalam kurung X. Oke. Nah, X yang mendekati 5, F-nya dekat berapa? Tuh, tuh. Terus, oh. Ternyata potlo X yang mendekati 5, F-nya mendekati negatif 0,95498 2. Ya, jadi kita bisa tambahin sedikit ya supaya kita enak melihatnya dengan rotasi 3 dimensi. Kita tambahin saja ini toolnya. Kita tambahin toolnya. Data kursor, right, rotasi 8, zoom 8, zoom outnya 8, tangannya 8. Oke, kita jalankan lagi. Oke, coba tadi ya. Sin dalam kurung X untuk X-nya mendekati 2. 4. Nah, oke, nih rekannya ya. Kita juga sebenarnya bisa menampilkan angkanya berapa. Kita buat tabel di sebelah kiri. Berapa nilai pergerakan dari fx-nya. Oke, ini coba sin X. Ini X-nya mendekati 4. Ya, itu. Ya, yang apa namanya selimut titik ini adalah X ya. Akan mendekati 4. F-nya itu yang merah akan mendekati ke 0, negatif 0,7568 ya. Ini bisa kita lakukan rotasi 3 dimensi sehingga apa namanya bisa kita lihat ya dari berbagai sisi ya. Aneh. Ini ada ini jadi bisa kelihatan kalau X-nya mendekati 4 maka F-nya mendekati negatif 0,756 ya. Kalau kita mau tambahkan dengan apa tadi semacam tabel, coba kita lihat tabel datanya ya. Bisa di sini. Ini misalnya ada tabel. Ini tabel kita mana? Kolom edit tabelnya mana? Kolom edit tabel. Hmm.
Mana? Sudah berapa menit ini? Oke, oke. Ini namanya tabel satu. Kita bisa tambahin di sini ya. Berapakah nilai F-nya ya? Oke. Ini ada nilai nilai B sama C-nya nilai F-nya ya. Caranya kita buat semacam counter ya, semacam H, namanya himpunan kosong. Oke. Lalu kemudian di sini hanya kita tambahin dengan nilai ini. H sama dengan buka kurung siku H, di bawahnya kita ditambah dengan B, koma C, tutup siku. Nah ini, ya baru kita bawahnya kita taruh set handles dot with tabel with tabel satu koma tanda petik data ya tanda petik koma H. Ini nanti untuk menampilkan datanya di tabel. Oke, coba kita coba. Tuh, kita pergerakan ini. Berapakah nilai H-nya ya? Pergerakannya sampai kemudian dia dapat. Oke, oke, ini coba kita lebarkan sedikit. Ini bawa ke kiri, lebar sedikit. Ini kita kasih nama tik ya, mana ya? Kolom edit. Oh, nih row name. Oh, salah row name. Kolom name ya, columns. Ini namanya ini X, ini F, FX. Oke, coba kita cek lagi. Nah, jadi ini sudah ada X, ini ada FX. Ini coba kita ganti dengan yang tadi ya, yang sin X. Kemudian di sini 4. Oke, proses. Mudah-mudahan ini sukses ya. Cukup untuk simulasi kita pada sore hari ini ya. Baik ya, terima kasih untuk hari ini saya rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pengurungan dengan struktur if ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.